Dalam dunia sepak bola, waktu tidak pernah berhenti. Setiap musim, kisah baru ditulis, legenda lahir, dan takdir pemain ditentukan bukan hanya di lapangan, tetapi juga di balik meja negosiasi. Musim panas 2025, bursa transfer berubah menjadi panggung penuh drama, ambisi, dan keputusan sulit. Dan inilah babak baru dari permainan yang tak pernah tidur. Namanya pernah dipandang sebelah mata, dibuang Juventus, disia-siakan Everton, nyaris hilang dari radar. Namun musim lalu Moise Kean kembali, lebih tajam, lebih matang, lebih mematikan. Bersama Fiorentina, ia menjelma menjadi momok bagi pertahanan Serie A. Dengan torehan 21 gol di Liga, Kean sukses menjadi runner-up top skor Serie A 2024-2025, hanya terpaut tipis dari Victor Osimhen. Bukan hanya angka, tapi cara ia mencetak gol, penuh tenaga, kecerdasan, dan timing yang presisi. Kini, semua mata kembali tertuju padanya, dan tidak tanggung-tanggung, Manchester United disebut sebagai peminat utama. Setan Merah tengah mencari penyerang haus gol usai performa Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee tak kunjung stabil. Fiorentina tidak tinggal diam. Mereka tahu, mulai 1 Juli, klausul rilis Kean aktif, sebesar 52 juta euro. Angka itu cukup untuk menggoda klub besar Eropa, termasuk rival sekota, AC Milan. Tapi Rossoneri punya masalah sendiri, keuangan yang ketat. Sementara Manchester United, dengan kekuatan finansial Premier League, tampak jauh lebih siap. Namun La Viola tidak mau sekadar menunggu. Mereka telah mengidentifikasi satu nama, Roberto Piccoli. Masih muda, 24 tahun, dan baru menjalani musim terbaiknya bersama Cagliari. 10 gol di Serie A, dengan gaya main yang tenang, disiplin, dan pekerja keras. Fiorentina melihatnya sebagai sosok yang bisa berkembang seperti Kean jika diberi waktu. Namun, tak semudah itu. Piccoli bukan milik Cagliari. Ia masih milik Atalanta. Dan Cagliari saat ini tengah memproses pembelian permanennya seharga 12,5 juta euro. Jika terlambat, Fiorentina harus bernegosiasi dengan Cagliari. Dan itu akan jauh lebih sulit. Di sisi lain Eropa, ada satu nama yang memanaskan pasar. Jonathan David. Kontraknya bersama Lille telah berakhir. Kini, ia bebas transfer. Tapi, jangan remehkan pemain gratisan ini. Juventus menjadi klub paling agresif untuk mengamankannya. Mereka tengah bersiap berpisah dengan Dusan Vlahovic, dan David dianggap sebagai pengganti ideal. Sudah ada kesepakatan pribadi antara sang pemain dan Juventus. Namun hingga kini, belum ada pengumuman resmi. Ada satu kendala yang belum diungkap ke publik. Apakah itu soal gaji, agen, bonus? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu yang jelas, negosiasi masih berjalan. Dari Turin ke Manchester, drama baru kembali muncul. Manchester United dan Chelsea kabarnya sedang menjajaki skema yang tak biasa, pertukaran pemain. Nama yang terlibat, Alejandro Garnacho dan Christopher Nkunku. Garnacho, jebolan Atletico Madrid, sempat digadang-gadang jadi masa depan United. Namun sejak kedatangannya, pelatih Ruben Amorim dan Garnacho tak pernah benar-benar akur. Puncaknya terjadi usai final Liga Eropa 2025, United kalah dari Spurs 0-1. Garnacho melontarkan komentar pedas yang dianggap banyak pihak sebagai ancaman hengkang. Di sisi lain, Nkunku ingin peran yang lebih sentral, bukan sekadar pelapis. Chelsea membuka peluang tukar guling. Dan meski belum ada kesepakatan konkret, kedua pemain dikabarkan terbuka untuk pindah.
Setelah musim yang penuh tekanan, Chelsea akhirnya bangkit. Menutup musim dengan posisi keempat Liga Premier dan trofi Liga Konferensi Eropa di tangan. Namun, bukan Chelsea namanya kalau tidak belanja besar. Musim panas 2025 ini, mereka mendatangkan 5 pemain muda penuh potensi. Willian Estevao, Trau Palmeiras, La 560 miliar, Dario Esugo, Lau Sporting, 367 miliar, Kendry Paes, Lau Ecuador, Lau 164 miliar, Liam Delap, Lau Ipswich Town, 584 miliar, Mamadou Sarr, Lau Strasbourg, 234 miliar tipah rupiah. Total belanja, 2,2 triliun rupiah. Pendapatan dari penjualan pemain hanya 195 miliar rupiah. Artinya, Chelsea rugi bersih 2 triliun rupiah. Tapi manajemen tidak panik. Karena ini bukan sekadar belanja. Ini adalah investasi jangka panjang. Mereka membangun pondasi, menyiapkan generasi baru, sebuah visi, bukan hanya musim ini, tapi untuk 1 dekade ke depan. Namun, tidak semua berjalan mulus di Stamford Bridge. Andrei Santos, gelandang muda Brasil yang bersinar bersama Strasbourg, belum mendapat 1 menit pun bermain di Piala Dunia antar klub. Padahal, ia termasuk dalam skuad utama. Hal ini mengecewakan banyak pihak, termasuk keluarganya. Debut diberikan kepada Dario Esugo, bukan Santos. Menurut laporan, Bayern Munich diam-diam mengamati situasi ini. Jika situasi tak kunjung membaik, mereka siap menampung sang gelandang. Chelsea harus bergerak cepat sebelum kehilangan 1 talenta besar lainnya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea masih mengincar 2 posisi penting, sayap serang dan penjaga gawang utama. Target utama mereka saat ini adalah Jamie Gittens, wonderkid Inggris milik Borussia Dortmund. Kesepakatan pribadi dengan Chelsea sudah dicapai, kontrak 7 tahun. Kini, The Blues sedang menyelesaikan negosiasi harga dengan Dortmund. Di posisi kiper, Mike Maignan masih menjadi prioritas. Meski rumor ini meredup, Chelsea diyakini akan bergerak ketika Piala Dunia antar klub usai. Musim panas ini bukan sekadar tentang transfer. Ini adalah tentang identitas klub, tentang ambisi jangka panjang, tentang para pemain yang mencari tempat untuk bersinar. Moise Kean ingin panggung yang lebih besar. Jonathan David mencari tantangan baru. Dan Chelsea, mereka sedang membangun kerajaan. 1 talenta muda demi 1. Tapi satu hal tetap sama. Dalam dunia sepak bola, tidak ada yang benar-benar pasti. Sampai jendela transfer ditutup. Dan sampai saat itu tiba, semua bisa berubah. Dalam 1 malam. Setiap transfer punya kisah. Setiap pemain punya jalan hidup. Jika kamu ingin mendengar semuanya, tekan subscribe dan selamat datang di dunia di balik lapangan hijau.